Nah, kemudian ada yang menarik ini di masa corona ini. Ya, yang menarik adalah saya melihat rumah baca Pandrita Nurun justru menjadi salah satu solusi atau alternatif bagi kaum sekolahan yang dilarang sekolah di sekolahnya. Karena SD dan Sanawiyah yang sekitaran sini justru belajar di bawah. Di bawah ini hampir setiap hari anak SD Sanawiyah yang dari Man, kemudian yang dari itu belajarnya di sini, jadi nggak bisa tidak, tetap jalan aktivitas ini ya. Karena sekali lagi di bawah terbuka. Kadang ibu-ibu kumpul hanya sekedar untuk arisan ke apa atau minat usaha kumpulnya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo semua, kembali lagi bersama saya Rahmat Hidayat beserta Senul Fikri di SL Media. Kali ini saya sedang berada di kediaman rumah baca Pandrita Nurun. Nah, di samping saya ada dua narasumber kita, yaitu Kak Firdaus dan Kak Iqbal. Pertama saya bertanya Kak Iqbal, halo Kak Iqbal, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak, Alhamdulillah baik. untuk di bulan Ramadan ini kesibukannya apa aja, Kak? Saya sih masih sibuk di sekolah ya, juga di rumah baca. Kalau Kak Firdaus? Ya, seperti yang Anda lihat bahwa hari ini sudah berlangsung pelatihan suluk konsolidasi, tentu dalam rangka jejaring literasi Sulsel Sulbar yang sementara berlangsung kurang lebih 1 minggu ke depan dengan kondisi ya membaca, berdiskusi dan menulis. Berarti kesibukannya sekarang di situ ya? Iya, di situ. Nah, saya masuk di pertanyaan pertama untuk Kak Iqbal. Saya mau bertanya soal definisinya soal pemuda. Apa itu pemuda? Sejak ya, Ya, sederhananya sih pemuda. Kalau dalam perspektif saya sebenarnya bisa dijelaskan dari segi rentang usia. Itu yang paling sederhana kalau kita ingin mendefinisikan rentang usia tertentu. Tapi itu dari penjelasan dari perspektif biologis. Nah, mungkin kita sering dengar ada yang secara umur mungkin bisa dikategorikan pemuda, tapi secara kejiwaan atau secara pikiran belum mencapai kematangan itu. Saya lebih senang mendefinisikan pemuda sebagai sesuatu yang bersifat psikologis dibanding biologis. Karena bagaimanapun juga kalau kita ingin melihat peran pemuda di masa lalu, ya peran mereka lebih banyak ditentukan oleh semangat mereka yang menggebu-gebu, juga pikiran-pikiran mereka yang kritis. Jadi meskipun kita kategorisasi pemuda sebagai rentang usia tertentu, misalnya dari usia sekian sampai sekian, tapi saya lebih senang mendefinisikan pemuda dari segi kedewasaan mereka dalam berpikir. Saya sih sesederhana itu memahami kepemudaan. Jadi meskipun sebenarnya Pak Dusung secara biologis tidak bisa lagi dikategorisasi sebagai pemuda, namun dari segi pemikiran, dari segi kebijaksanaan, saya kira Pak Dusung sangat layak untuk dikategorisasi sebagai pemuda. Iya, seperti itu. Saya bertanya ke Pak Dusun. Nah, untuk Pak Dusun, Kak Firdaus, untuk merangkul pemuda di lingkungan Pak Dusun sendiri itu seperti apa? Jadi saya kira setiap wilayah, setiap daerah itu punya potensi masing-masing dan punya karakter masing-masing. Cukup sederhana saja, kita melihat kecenderungan dari setiap generasi yang ada itu sendiri. Contoh di sini kita mengetahui bahwa ada beberapa anak muda yang melakukan proses pendidikan, entah itu kuliah dalam skala lokal di Kabupaten Bantaeng atau daerah-daerah yang ada di sekitar kita, seperti Jeneponto atau Bulukumba. Terkhusus lagi yang melakukan studi di Kota Makassar. Nah, saya menganggap mereka ini adalah sesungguhnya orang-orang yang memiliki potensi untuk digerakkan, karena dunia mereka adalah memang dalam tahap pendidikan, dalam tahap belajar, sehingga membutuhkan sebuah wadah menyambungkan antar generasi mereka dengan generasi di bawahnya, yaitu tentu
yang saya maksud adalah pemuda-pemuda yang putus sekolah, yang tidak punya ini, tentu tidak punya akses, tidak punya kemampuan untuk melanjutkan pendidikan, atau justru seperti di desa kita ini kan ada 3 SD, kemudian ada sekolah agama yaitu MA dan berupa MTS. Nah, saya anggap itulah potensi kita sebenarnya di dalam konteks desa. Nah, itu. Kemudian tentu dalam skala Kabupaten Bantaeng ini juga ada banyak organisasi-organisasi yang pernah lahir. Nah, ini potensi-potensi ini yang saya anggap bahwa sesungguhnya kita punya potensi. Tinggal bagaimana kemudian kita menciptakan ruang berupa wadah bagi mereka untuk mengaktualisasi diri. Entahkah itu di bidang seni, makanya kita buat berupa panggung di bawah yang tentu tujuannya di samping tempat seminar juga bagian dari pertunjukan seni bagi mereka. Itu saja. Jadi hal-hal itu yang kita lihat bahwa potensi sumber daya manusia ada. Kemudian ini dia hal yang paling real dalam sebuah pergerakan literasi adalah proses pengamanan kultur. Kenapa saya pilihannya jatuh kepada kepala dusun? Karena dalam melakukan proses perubahan itu, yang punya resistensi terhadap kita adalah orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka bisa menerima kita atau tidak? Apatah lagi kalau nantinya dia cakupannya dalam cakupan besar, ada tamu-tamu dari luar daerah, maka harus ada pondasi kultur di situ. Nah, kekuatan kultur yang saya maksud ya minimal ya ini dia. Kepala dusun ini adalah bagian dari sarana yang menurut saya yang potensi untuk kita pakai dalam mengamankan seluruh hambatan dan tantangan beserta rintangan yang bisa muncul itu. Jadi ada kekuatan, ada power di situ. Nah, itu ada power di situ, ada kekuatan sebagai tokoh muda, tokoh agama. Nah, kemudian tentu dari masyarakat itu sendiri. Apabila ada hal-halnya, kan pernah suatu ketika waktu kita lakukan dulu kegiatan dengan datangnya teman-teman, bahkan ada cerita-cerita dari masyarakat, aliran sesat, aliran apa, ya kan muncul cerita-cerita begitu. Tetapi karena kita lahir di sini, besar di sini, mereka tahu dan kita sudah punya power sebagai orang yang sebagai pemerintah setempat, maka cukup saja. Tidak mungkin, tidak mungkin. Nah, itu kira-kira. Terima kasih. Baik. For your information untuk teman-teman SL Media, Bapak Firdaus ini atau panggil, kalau kita berbicara pemuda kita panggil Kak saja ya. Ya. Kak Firdaus ini biasanya dipanggil Daeng kalau lebih akrabnya. Mas. Pak Balik Baso. Kak Firdaus ini selaku dusun di wilayah Dusun Borong Ganjeng. Iya, Dusun Borong Ganjeng. Dan juga dia sebagai pencetus juga untuk pembentuk kelompok yang Rumah Baca Nusantara, Rumah Baca Pandrita Nurung. Rumah Baca Pandrita Lopi. Pandrita Nurung. Pandrita Lopi. Pandrita Nurung. Di mana sangat menginspirasi sekali untuk dalam hal kecilnya seperti kayak membuka lapangan kerja ya. Tapi di sini kita membuka lapangan wawasan atau untuk pencapaian jati diri di mana akses pendidikan yang minim untuk pemuda-pemuda sekarang. Berbicara tentang pendidikan sendiri itu Pak Dusun, untuk programnya sendiri tuh bagaimana itu? Maksudnya? Untuk programnya, program rumah baca. Iya. Program rumah baca. Iya. Oh. Jadi kan begini, kalau kita bicara tentang rumah baca Pandrita Nurung ini sebenarnya dia punya 3 item bagian. 1, rumah baca Pandrita Nurung ini kita anggap sebagai sebuah tempat produksi pengetahuan. Kemudian juga bergerak di basis ekonomi. Di basis ekonomi ini yang dimaksud adalah makanya sempat kita insya Allah kita akan bangun di situ sebuah tempat usaha yang tentu menghidupi rumah baca ini. Nah, kemudian ada basis pesantrennya. Basis pesantren yang saya maksud adalah ada pesantren pertanian yang nanti di situ akan cenderung di bagaimana bertani dengan memakai kompos misalnya. Nah, itu. Jadi ada 3 sebenarnya varian ininya. Jadi ada nanti yang akan bergerak di wilayah usaha. Hasil usaha ini untuk menghidupi orang-orang yang hidup di
rumah baca Nusantara, di rumah baca Pandrita Nurung ini, karena rumah baca Pandrita Nurung ini sebenarnya cakupan keanggotaannya sebagai komunitas itu tidak dalam konteks Kabupaten Bantaeng saja. Ya, dia ya seperti Anda lihat sekarang sedang terjadi konsolidasi sosial sulbar. Jadi keanggotaannya itu keluar. Jadi sehingga ini memang sejak rumah ini didirikan, didesain besar untuk mengumpulkan orang-orang memang dengan pola seperti itu tadi. Semua kalangan muda dari manapun asalnya dengan satu persyaratan ingin belajar itu diterima di sini. Hidup di sini bermalam, 1 malam, 2 minggu bahkan berbulan-bulan tinggal di sini, mau belajar itu diakomodasi di sini. Maka untuk melahirkan kemandirian ekonomi, untuk menjaga idealisme kita, maka kita membutuhkan unit usaha untuk menghidupi teman-teman. Tentu dibantu dengan donatur dari teman-teman yang lain yang sepaham dengan kita, yang tentu sepaham dengan kita. Yang dimaksud adalah dia juga punya semangat literasi dan tentu tidak mengikat. Seperti itu saja ini gerak pengetahuannya. Baik. Bisa begitu. Bisa. Jadi untuk Kak Iqbal mau ditanya apa, Kak? Saya mungkin melanjutkan saja ya. Iya, bisa melanjutkan saja. Kalau tadi Kak Daus bicara secara umum, saya ingin bicara secara khusus. Untuk Iya. bagaimana kemudian proses pendidikan di rumah baca. Sesuai tujuan awal berdirinya, sebenarnya rumah baca ini sama dengan pendirian komunitas-komunitas baca yang lain ya. Yang pertama tentu saja ada proses pinjam meminjam buku. Jadi kita mengakomodasi di sini orang-orang yang ingin membaca buku dan orang-orang yang ingin meminjam buku seperti yang dijelaskan tadi Kak Daus. Tapi kita membatasi juga karena kan untuk menjaga buku-buku agar tetap ada, tentu kita tidak meminjamkan juga sembarangan. Jadi yang pertama itu untuk proses pendidikan di rumah baca, yang pertama tentu saja proses pinjam meminjam buku. Yang kedua yang pernah kita lakukan sebenarnya mengajak anak-anak kita, anak-anak usia sekolah dasar untuk datang ke sini untuk membaca. Ini saya ingin cerita hal menarik perihal minat baca anak-anak. Selama ini kan kita sering disuguhi survei bahwasanya minat baca kita sebenarnya rendah. Pernah mungkin mendengar ya survei seperti itu. Dari 61 negara yang disurvei, Indonesia menempati peringkat ke 60. Artinya hanya ada satu negara yang Indonesia kalahkan dalam hal minat baca. Dan itu juga sempat saya percayai. Cuman yang mengubah kemudian pikiran saya bahwasanya minat baca kita sebenarnya tidak rendah. Pernah suatu waktu ketika saya baru habis meminjam buku dari Buta Ilmu, bank bukunya Kak Sul. Saya membawa buku ke sini itu sekitar 100-an mungkin komik yang ada gambarnya memang, yang khusus bacaan untuk anak-anak. Pada saat saya bawa ke sini itu anak-anak berkumpul dan bahkan membaca di rumah baca. Bahkan ada yang meminjam dan membawa pulang sampai 3 buah judul buku dan dikembalikan pada saat sore hari. Dan pada saat saya tanya, apakah semua bukunya sudah dibaca? Beliau menjawab, sudah. Artinya, selama ini mungkin ketika dikatakan bahwasannya minat baca kita rendah, problemnya mungkin ada 2. Pertama, karena akses terhadap bahan bacaan, artinya banyak orang yang mau membaca, tapi tidak tahu mau kemana. Yang kedua, bahan bacaan yang tidak cocok. Ya. Contohnya kalau anak-anak kebetulan SD saya kasih baca buku ini, otomatis baru halaman pertama mungkin sudah bosan. Tapi kalau saya kita berikan bacaan yang sesuai dengan umur mereka, yang kalau untuk anak-anak mungkin komik-komik edukatif, artinya bukan juga komik sembarangan, komik-komik yang punya pesan-pesan moral, saya kira mereka akan timbul gairah membacanya. Jadi jika selama ini mereka tidak membaca, mungkin ada pengalaman traumatis ketika melihat buku. Pengalaman traumatis itu ya ketika membuka buku ya tulisan semua, tidak ada gambarnya. Jadi itu yang membuat mereka mungkin trauma ketika disuruh membaca buku, yang muncul pertama kali di pikiran mereka adalah kata-kata semua, tidak ada gambar. Padahal kan anak-anak itu butuh, berbeda dengan kita orang dewasa, anak-anak itu butuh stimulus. Mereka belum bisa
mengkonkretkan imajinasi mereka sehingga butuh gambar-gambar tertentu untuk kemudian memadatkan apa yang mereka baca. Nah, saya kira itu. Yang terakhir yang kita lakukan di Rumah Baca Pendeta Nur dan sementara berjalan itu kelas menulis. Itu sudah masuk di angkatan kedua dan sudah memasuki pertemuan yang akan datang ini pertemuan ke-6. Jadi pesertanya itu dari berbagai macam usia, dari berbagai macam kalangan dan berbagai macam usia. Ada bahkan guru saya itu yang mengajar saya di SMA ikut juga kelas itu. Iya. Jadi murid dan guru bertemu dalam satu kelas. Jadi memang yang semangat yang kita bawa ke kelas itu semangat kesetaraan, semangat egalitarianisme. Jadi semua orang ketika sudah masuk dalam kelas itu otomatis menjadi murid, otomatis menjadi guru sekaligus. Jadi kita saling mengoreksi seperti itu. Jadi itu yang ingin kita tanamkan dalam diri setiap orang yang ikut kelas di Rumah Baca Pendeta Nurun dan Buta Ilmu, bahwasanya kita ini bisa belajar dari siapa saja tanpa harus kemudian mengedepankan ego kita. Misal kita yang lebih tua dikoreksi oleh yang lebih muda, otomatis kita marah. Artinya itu belum sampai pada tahap literasi yang baik, saya kira seperti itu. Iya, artinya kelas menulis itu dikerjasamakan dengan Bantaeng Institute. Ya, Buta Ilmu. Dengan Buta Ilmu. Nah, tentu harapannya ke depannya adalah Rumah Baca Pendeta Nurun yang bekerja sama dengan Buta Ilmu itu pada akhirnya melahirkan buku. Karena alhamdulillah termasuk ketua perpus ini dengan, kalau teman-teman masuk di kala literasi Akmal Gala Cendang itu juga sudah banyak tulisan-tulisan esainya. Jadi harapannya memang ke depan insya Allah kita akan lihat paling 1 tahun 2 tahun ke depan Rumah Baca Pendeta Nurung ini sudah bisa. Untuk sekarang belum ada buku yang diterbitkan. Belum, karena ya itu dia sementara proses. Seandainya dikumpul dari tulisan-tulisannya sudah bisa. Ya. Sudah bisa ada buku yang seandainya mau dikumpul dari semua tulisan-tulisan dari teman-teman yang terlibat di Rumah Baca Pendeta Nurung sudah bisa. Nah, itu di aspek ininya. Program. Iya, programnya. Artinya kan kita sudah pernah juga di sini pernah membuka kelas bahasa Inggris, pernah membuka kelas Barasanji. Kelas Barasanji ada beberapa angkatan dan itu berjalan. Kemudian ada Yasinan, itu programnya. Kemudian pernah kita juga di sini baru angkatan pertama sekolah mengaji. Nah, sekolah mengaji juga kita jalankan di sini. Jadi itu ada beberapa item program yang sudah pernah kita laksanakan, dan ini yang saya maksud yang continue, yang kelas ini ada kelas suluk ini yang itu rutin Tahunan. wajib itu tiap tahunan itu datang dari Sulbar datang ke sini di karantina belajar diskusi. Nah, itu jadi untuk tentu persiapan untuk menjadi top leader literasi di daerahnya masing-masing. Itu saja, sederhana saja ininya. Nah, tapi modelnya dia disuluk di karantina. Berarti ini Rumah Pendeta Nurung ini sudah terkenal di berbagai wilayah. Karena kita lihat yang artinya kalau saya mau jelaskan dari awal, maka sejarahnya kalau di ini saya ceritakan sejarahnya dari kenapa bisa lahir Pendeta Nurung. Jadi kurang lebih 2008 tahun yang lalu, 2007 kalau saya tidak salah, saya dikirim ke Semarang. Jadi saya sendiri dikirim ke Semarang, ditelepon sama seorang guru, Daus berangkat ke Semarang. Saya berangkat dengan modal sendiri kan, dengan modal HP saja, dengan proses yang cukup seperti orang yang diculik, ikut saja. Nah, setelah sampai di sana, karena judulnya adalah suluk, saya kira saya nanti disuruh masuk di gua. Ya kan? Disuruh masuk di gua, bertasbih dan lain sebagainya. Ternyata memang ada proses perubahan, berpengetahuan. Nah, di situ saya pahami ada proses perubahan, proses berpengetahuan, mencari pengetahuan yang dulunya bertapa di gua-gua, akhirnya bertapa dalam perpustakaan. Ah, di situ. Modernisasi. Jadi, itu sudah sejak 2007 itu sudah terjadi proses pergeseran itu. Maka ditaruhlah saya di dalam perpustakaan, dikurung selama 3 bulan. Yang kerjanya adalah membaca, menulis, berdiskusi, bersikir. Jadi
Makanya nurun ini kan cahaya, jadi tidak lepas itu nanti ke situ. Dia ada rutinitas berpikirnya, karena kita percaya bahwa kalau hanya landasan berpikir saja tanpa dibarengi dengan zikir, maka generasi yang akan dilahirkan adalah generasi yang liberal, kira-kira begitu. Nah, itu bahasa kerennya kira-kira begitu. Nah, dari situ, setelah kembali selama 3 bulan dikurung di perpustakaan, tentu minat baca saya itu lahir dan saya menganggap bahwa ini ada model gerakan yang seperti ini. Maka saya kembali ke Makassar, tepatnya di Alauddin, karena saat itu saya sedang menjalankan proses perkuliahan S2 di UMI. Maka saya mendirikan kamar baca. Kamar baca inilah yang saya anggap sebagai ajang konsolidasi kaum muda khususnya di Indonesia bagian timur. Karena pada saat itu saya sendiri se-Indonesia itu saya satu-satunya yang berangkat ke sana, hanya 9 orang se-Nusantara, dan saya dianggap sebagai perwakilan suluk berpengetahuan dalam konteks Indonesia Timur. Maka setelah saya kembali, saya kemudian mendirikan kamar baca yang pesertanya juga saya ambil dari kalangan muda dari beberapa daerah, mulai dari Sulbar, pokoknya Polman, Palopo, Bone, Goa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Parepare, Sidrap, ya itu yang saya ambil. Cikal bakal bahwa setelah mereka keluar selesai menjadi mahasiswa, mereka menjadi virus-virus baru pada daerahnya masing-masing untuk melahirkan geliat membaca. Seperti proses penciptaan Khalifa. Ya, seperti itu. Maka programnya di sana satu saja. Kita bentuk satu program, yaitu tim eksekusi buku, namanya TEP. Pekerjaannya anak-anak baca buku, bedah buku. Ada istilahnya dulu, bedah buku semalam suntuk. Jadi satu malam bedah buku. Nah, generasi inilah yang pada akhirnya alhamdulillah saya sudah bahasakan tadi bahwa bukan berarti ada generasi kita yang alhamdulillah hari ini sudah naik daun dan mendapatkan predikat terbaik pustakawan ketiga di istana zaman Jokowi, itu Rumah Korang. Rumah Korang itu saudara Jamal itu adalah generasi awal tim eksekusi buku. Nah, dia dididik di Alauddin, kemudian disuluk di Goa, dan setelah selesai dia kembali ke kampungnya mendirikan Rumah Korang. Itu adalah teman kita, artinya begitu. Kemudian ada rumah nalar di Bulukumba juga ada, dan beberapa daerah-daerah yang lainnya. Tentu dengan varian dan nama masing-masing. Nah, setelah situ selesai di kamar baca, ya, kita kembali ke kampung, kan pulang kampung ini dasarnya, karena mau tidak mau harus kembali ke kampung. Setelah sampai ke sini, saya mengambil tarik semua buku yang ada di kamar baca, kemudian saya ambil rumah kosong. Disitulah berdiri Rumah Baca Nusantara. Awalnya itu. Ya, Rumah Baca Nusantara. Jadi ada banyak teman sebenarnya mendirikan ini. Ada sahabat, ada Ita di Palopo, ada anaknya Kiai Haji Baharudin Undu, ada Umar di Pinrang. Memang dari daerah-daerah memang juga dari ini. Ada Ardi di Takalar, ada Kahar di Jeneponto, ada Haris di Bulukumba. Ini sebagai titik-titik pendirinya saat itu. Nah, kemudian setelah sampai ke sini, berdirilah Rumah Baca Nusantara itu. Karena cakupannya besar, maka judulnya Rumah Baca Nusantara. Nah, untuk melapisi saya, maka saya kirim Bahtiar sebagai generasi kedua, dikirim kembali ke Semarang selama 3 bulan. Jadi ada fase begitu, ada pengiriman-pengiriman. Nah, termasuk Andi Sultan itu kan dikirim selama 6 bulan, ada pengiriman begitu. Nah, kemudian setelah Rumah Baca RBN ini, Rumah Baca Nusantara ini dianggap terlalu besar dan euforia kemudian kembali, literasi sudah digerakkan di mana-mana, maka kita berpikir, saatnya model gerakannya dirubah menjadi Rumah Baca Pandita Nurung. Kenapa pilihannya Rumah Baca Pandita Nurung? Karena kita mengangkat lokalitas. Pandrita itu adalah simbol orang cerdas untuk kalangan Sulsel. Ya kan, bagi kita kan begini, kalau orang Jawa panggilnya kiai. Kalau kita Andreng Guruta, orang cerdas di masa lalu dan punya ketawaduan itu dianggap Pandrita. Makanya disebut Pandrita Nurung. Nurung itu kan asal kata dari cahaya, orang yang bercahaya. Jadi tentu harapannya generasi Pandrita Nurung adalah tidak hanya cerdas tetapi memiliki ketawaduan dalam berilmu. Nah, itu. Dan cikal bakalnya lahir dari itu, anak-anak SMA yang kita kumpul.
ya kita minta perutusan dari sekolah-sekolah, yaitu lewat sekolah Al-Quran dulu kita bentuk ya, sekolah mengaji itu kita bentuk. Kita bersama dengan Kasul diperbaiki kembali, direfleksi kembali apa kekurangan rumah baca Pandita Nurung. Salah satunya tadi banyak buku yang hilang, maka kita coba bentuk sistem pustakawan yang dipelopori oleh Iqbal. Ada Sudirman sekretaris awal, kemudian diganti oleh Muhajir yang sementara sekretaris, ada Akmal. Tetapi ada hal yang saya sudah persiapkan sejak lama. Setelah rumah baca Pandita Nurung saya lihat ini, karena pengurusnya kebanyakan juga dari pemuda-pemuda yang jauh, saya ke Makassar, ketemu dengan keluarga sekitar 10 orang ini, ketemu di Makassar berdiskusi. Saya bilang mending begini, kamu pergi di paradigma ilmu, kau gabung saja sama Kasul. Kasul ini kan orang Bantaeng dan saya penjual bukunya beliau saat itu. Kenapa banyak buku? Karena saya penjual bukunya beliau. Saya sedang mempersiapkan generasi ini, generasi Akmal, generasi Iqbal ini untuk pasca kembali, dialah yang pegang kendali. Akhirnya terbukti. Ada almarhum satu sepupu namanya Ihsan, juga penggagasnya ini. Termasuk itu selesai. Setelah mereka kembali, itulah kenapa kemudian kita ganti saja dari rumah baca Nusantara menjadi rumah baca Pandita Nurung dengan gerak yang sama, yaitu konsolidasi komunitas baik dari kalangan tentu potensi dalam tingkat lokal dusun dan desa Tombolo ini, kemudian skala kabupaten, dan tentu Sulsel Sulbar ini bagi teman-teman yang dari kita terima. Dari itu pun perlu ada catatannya, dari golongan apapun. Maksudnya kita tidak mesti pilih-pilih ini dari aliran apa, organisasi apa, tidak. Dia terbuka. Dia terbuka. Random. Iya, kita multikultural saja. Kita terima varian-varian orang, ya. Ada yang misalnya yang judulnya begini, mau belajar silakan. Satu saja kuncinya, yang penting ke sini mau belajar. Itu. Tapi bagaimana itu kalau misalkan masuk di rumah Pandita Nurung ini Kak, cuman untuk semacam kayak, atau menurut saja Kak, yang bagaimana? pamer ilmu begitu, memperlihatkan anunya, atau dia semacam ingin mengajak debat? Iya. Jadi semacam begitu. Yang unik itu di rumah baca Pandita Nurung ini adalah kita memang menjadikan rumah baca Pandita Nurung ini adalah sebagai media. Jadi semua yang datang itu kalau pikirannya di sini untuk diajar itu sudah keliru. Semua kita di sini menjadi motivator. Jadi kalau ada yang datang mau menantang dalam konteks adu ilmu, itu sudah pasti salah. Karena setelah sampai di sini, kita tidak beradu, kita justru memotivasi dia, memberi ruang, memberi metode itu cerdas. Jadi kita tidak cerdaskan, kita kasih metode saja. Kita jadi yang berlaku di sini sistem. Sistemnya itu tadi ya baca, bedah, diskusi, menulis. Jadi itu. Jadi tidak di ini yang biasa ada kontak yang cukup serius dalam konteks keilmuan itu adalah ketika kita sama-sama menganggap diri paling cerdas. Nah, sementara kita datang ke sini enggak. Ada yang saya jelaskan sama teman-teman. Satu prinsip dasarnya rumah baca Pandita Nurung dalam berpengetahuan, bahwa generasi yang ingin dilahirkan adalah generasi yang biasa-biasa saja. Jadi susah. Kamu mau jago-jagoan di situ terserah. Kita di sini biasa-biasa saja. Kita tidak pernah pasang ini bahwa kita yang paling benar, enggak. Kita di sini ya cukup ya begitu saja, tidak pernah memasang diri menganggap yang paling benar. Cukup kita pakai prinsipnya Imam Mazhab misalnya. Pada apa yang kami pahami mungkin mengandung kebenaran, tetapi tentu ada kekeliruan. Pada apa yang Anda pahami mungkin ada kekeliruan, tetapi mengandung kebenaran. Itu saja. Jadi ruangnya ruang diskusi, ruang terbuka dengan kalangan manapun. Jadi diterima gitu. Saya mau bertanya ke Kak Iqbal, kan dia bergerak di perpustakaan di sini Kak, di Banten. Nah, untuk masalah bukunya yang masuk itu dari mana saja, atau ada wakaf gitu? Kita di sini di awal berdiri rumah baca, buku-bukunya itu termasuk buku-buku saya juga sempat dibawa ke sini untuk memenuhi rak-rak baca. Tapi kemudian perlahan karena dengan kesibukan saya juga yang menggeluti dunia kepenulisan, jadi saya juga butuh
bahan tulisan untuk sebagai bahan bakar untuk menulis lah seperti itu. Kedua bukunya Kak Daus juga. Iya, jadi bukunya Kak Daus, bukunya istrinya Kak Daus. Jadi Kak Daus ini sebenarnya dengan istrinya itu pasangan literasi, sama dengan Kak Sul. Kak Sul juga istrinya suka baca buku. Kak Sul juga suka baca buku. Jadi ketemulah. Jadi biasanya kan yang susah biasa kalau istri dengan suami tidak ketemu. Yang suami ingin mengadakan kegiatan, tapi istri tidak mengadakan kegiatan. Nah disitulah tidak akan terjadi kegiatan itu. Ketiga, sumber buku kami itu masih disuplai juga dari Buta Ilmu, Bang Buku Buta Ilmu. Jadi buku-buku yang tidak ada di sini dan kemudian ada peminatnya untuk dibaca seperti komik yang tadi itu, karena kami tidak punya komik di sini, maka kami kemudian konsultasi dengan Kak Sul. Kak Sul kemudian merekomendasikan pinjam saja buku di sini untuk kemudian dibawa ke rumah baca. Sisanya ada buku wakaf. Jadi sumbernya itu ada 4, buku saya, bukunya Kak Daus dan istrinya, buku dari Buta Ilmu, dan buku wakaf. Ada beberapa buku wakaf juga yang diberikan ke sini untuk mendukung gerakan literasi di Rumah Baca Pandita Nurung. Iya, itu ketika jadi Pandita Nurung. Iya. Tapi kan sebelumnya sudah banyak buku. Saya sudah bacakan tadi buku-buku itu awalnya pas saya kembali itu adalah dari pendiri-pendiri kamar baca itu yang saya sampaikan tadi. Ada Ita, ada Ismail Mangaga, ada Undu, ada Umar, ada Wawan, banyak sekali sahabat yang saya tidak bisa satu persatu. Inilah yang menyumbang buku. Itu awalnya dengan buku saya, dengan buku istri. Kemudian setelah berubah menjadi Rumah Baca Pandita Nurung, kami sudah kembali juga seperti saya bacakan tadi, kembali bukunya Iqbal, kemudian bukunya Akmal, bukunya almarhum saya punya sepupu Ihsan yang meninggal itu. Karena itu yang salah satu pendorong berdirinya Rumah Baca. Kemudian ada bukunya terakhir ini juga bukunya Ahmad Muhlis, juga salah satu pendiri Rumah Baca ini. Kemudian ada bantuan buku juga dari Ayahanda, PCNU Kabupaten Bantaeng. Ada beberapa buku juga yang waktu kita pemateri, ada almarhum Ustaz Nasir, Pak Doktor, ada banyak. Jadi itu buku-buku yang masuk, sehingga makanya polanya di sini adalah 2. Satu, di sini ada rak buku di belakang saya, satu ada gapura di bawah yang juga ada buku. Kan pertanyaannya kenapa ada di bawah, kenapa ada di atas? Nah, karena kita punya 2 sistem itu. Buku yang dipinjamkan ke sini untuk dibaca tak boleh dipinjam ini, tapi bisa dibaca di sini. Nah, yang leluasa dipinjam itu yang dibawa, yang merupakan yang sudah wakaf dan menjadi buku Rumah Baca Pandita Nurung. Nah, jadi termasuk ini teman-teman yang mau menitipkan bukunya untuk dibaca, bisa ditaruhnya di sini, nanti dikontrol. Begitu buku yang ada. Terakhir ya itu suplai buku dari Buta Ilmu, Bank Buku Buta Ilmu, untuk menjadi referensi bagi teman-teman ya. Itu yang membuat semakin ini kan semakin banyak. Dari situ ininya. Berarti tidak terlepas juga dari sumbangan bukunya dari Buta Ilmu juga tersendiri. Iya, dari Buta Ilmu ya. Karena sekali lagi sejak berdirinya kamar baca, salah satu pemateri yang pertama saya panggil itu Kak Sulhan. Karena sekali lagi saya penjual bukunya beliau. Sejak saya SMA, guru saya beliau. Sampai di Makassar sama-sama dengan beliau. Nah, begitu. Oh, jadi terakhir ini ya ada sudah banyak buku juga tahu yang dari itu, yang dari yang dari Jawa yang dikirim lewat pos apa? Oh iya, dari Sudah berapa kali kita dapat juga? Kominfo. Kominfo Kita dapat sama kiriman buku dari Kominfo. ada beberapa buku komik yang datang. Ya, komik edukatif dari Kominfo. Iya, sudah ada. Jadi karena kegiatan-kegiatan di Rumah Baca kita aktif juga publikasikan di media sosial. Jadi Rumah Baca Pandita Nurung itu punya media sosial namanya Rumah Baca Pandita Nurung, untuk akun Facebook. Kalau akun Instagram Pandita Nurung. Jadi karena kita aktif kemudian mempublikasi kegiatan-kegiatan di media sosial, maka datanglah, artinya orang lain mungkin lihat dan kemudian ingin berbuat kebaikan, ingin mendukung gerakan literasi, maka tergeraklah hati mereka untuk kemudian memberikan sumbangan buku, entah dari sumbangan pribadi, karena ada juga beberapa sumbangan pribadi, maupun sumbangan dari Kominfo. Saya lupa nama komiknya itu, yang jelas itu buku Ya sudah yang, beberapa kali itu kirimannya. ya, itu buku yang membahas tentang isu-isu kekinian. Jadi komik itu sangat bagus karena misal isu-isu ras, agama dan lain-lain sebagainya, politik itu
dijelaskan dalam bentuk komik sehingga mudah dipahami oleh anak-anak. Itu yang menurut saya menarik dari buku yang dikirim oleh Kominfo. Lanjut lagi Kak, untuk yang kan sekarang di bulan Ramadan kegiatannya di rumah Pandrita Nurung itu ini Kak yang suluk ya Kak. Nah untuk kegiatannya ini untuk berapa lama Kak itu? Seperti saya bacakan dari tadi, suluk ini adalah tradisi yang sejak kamar baca. Ya. Jadi sejak kamar baca ke rumah baca Nusantara sampai ke sini. Itu dulu biasanya 14 hari. 2 minggu kan, 2 minggu biasanya 2 minggu. Jadi dia datang ke sini sekali lagi di karantina, belajar di sini, makan sama-sama di sini ala kadarnya. Kemudian presentasi sampai akhir. Tentu tujuannya itu tadi bagaimana kemudian mereka setelah belajar di sini kembali menjadi penggerak literasi di daerahnya masing-masing. Nah, tetapi karena kondisi COVID, ini jadi kita juga paham itu soal COVID itu. Akhirnya kita paling lama ini 1 minggu. Jadi dipotong jadi dari 2 minggu menjadi 1 minggu. Dari tanggal berapa itu Kak ini kegiatan? Dari hari Jumat kemarin. Jumat. Jadi rencananya sampai hari Jumat lagi. Iya. Berarti ini Kak merasakan sekali ini COVID. Berarti maksudnya ada beberapa program dari Pandrita Nurung yang memang terhalang. Iya. Ada beberapa program kita yang tiarap sebenarnya termasuk milad rumah baca kemarin dan sempat kita laksanakan karena dilarang mengumpulkan orang. Jadi seperti bahasanya Kak Sul kemarin di waktu wawancara juga, kita harap yang datang itu virus baca, virus corona yang datang. Nah, itu yang jadi masalah juga. Jadi ada beberapa, kita kan kalau kegiatan-kegiatan rumah baca itu kan otomatis mengumpulkan orang, kita berkumpul-kumpul, dan waktu larangan mengumpulkan orang itu keluar, otomatis ada beberapa agenda kegiatan yang tersendat. Barulah kemudian setelah ada longgar sekarang ini, tentunya dengan protokol kesehatan ketat juga, barulah kemudian kita melaksanakan sedikit demi sedikit. Barulah kita jalan lagi setelah tiarap kita hampir 1 tahun mungkin. Jadi barulah kita lagi secara perlahan bangkit untuk kemudian menggerakkan lagi rumah baca. Sebenarnya kan begini, dibilang tidak bergerak tapi bergerak. Yang mana itu yang tertunda? 1, pelatihan suluk tahun lalu tidak jadi. Kemudian kegiatan-kegiatan peringatan hari-hari besar Islam. Refleksi akhir tahun tidak jadi. Yang kegiatan-kegiatan mengumpulkan orang begitu, itu yang tidak jadi. Tapi yang jalan itu adalah misalnya pengiriman anggota Pandrita Nurung untuk study tour ke Semarang, jalan. Nah, ini waktu corona, generasi corona kita sempat kirim 3 orang ke sana, itu yang jalan. Nah, itu tetap jalan. Kemudian apalagi artinya kegiatannya dalam bentuk yang sangat terbatas, sangat-sangat terbatas, gitu. Jadi mengumpulkan orangnya saja yang kemarin ya. 1-2 orang kadang-kadang masih ada yang datang. Ini ada kemarin juga yang ambil buku cuman begitu, kalau sudah ambil buku tidak pergi dicari ya tidak kembali. Tapi kita begitu saja kalau. Nah, kemudian ada yang menarik ini di masa corona ini. Ya, yang menarik adalah saya melihat rumah baca Pandrita Nurung justru menjadi salah satu solusi atau alternatif bagi kaum sekolahan yang dilarang sekolah di sekolahnya. Karena SD dan Sanawiyah yang sekitaran sini justru belajar di bawah. Di bawah ini hampir setiap hari anak SD Sanawiyah yang dari Man, kemudian yang dari itu belajarnya di sini. Jadi tidak bisa tidak, tetap jalan aktivitas ininya. Karena sekali lagi di bawah terbuka. Kadang ibu-ibu kumpul hanya sekedar untuk arisan ke apa atau minat usaha kumpulnya di bawah aja. Berarti tempat bisa terbuka. Jangankan itu yang sales yang jalan-jalan ke sana kemari, kalau capek larinya ke situ tidur. Begitu saja kita anggap. Fungsinya memang untuk itu. Jadi Kak, untuk sekedar berbicara tentang proses kan sekarang itu sistemnya digital online. Untuk kan coronavirus, karena sekarang pakai Zoom juga untuk siswa. Jadi untuk programnya mungkin atau kenapa tidak memakai dari media seperti Zoom kah, untuk kayak semacam diskusi kah, semacam begitu kah? Tidak memakai platform seperti itu. Ya, kita sempat gunakan kemarin itu, cuman waktu kelas barasanji kita pernah laksanakan. Cuman untuk
beralih dari dunia nyata ke dunia maya, saya kira butuh proses ya. Artinya tidak semua kemudian hal bisa kita konsolidasikan dengan cepat. Jadi untuk penggunaan hal-hal seperti itu saya kira bukan tidak efektif. Cuman saya rasa ada sesuatu yang hilang ketika kita melakukan pertemuan-pertemuan melalui virtual itu. Apalagi di sini mungkin beberapa bulan yang lalu mungkin di sini sempat terkendala kita jaringan. Jadi jaringan di sini sempat bermasalah. Iya, jaringan di sini sempat bermasalah dalam artian untuk hal-hal yang membutuhkan kecepatan untuk jaringan signalnya itu sempat tidak bisa kita akses. Jadi mungkin ke depan ini kan kiranya corona sudah membuka pikiran kita, membuka mata kita bahwasanya sebenarnya ada metode pertemuan lain yang bisa kita laksanakan. Ada model-model diskusi-diskusi lain yang bisa menyatukan kita dalam sebuah forum meskipun kita tidak berada dalam satu tempat yang sama. Saya kira itu bisa menjadi refleksi kita untuk kemudian bagaimana menyusun program-program ke depan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Tapi untuk kemarin-kemarin kita tidak menggunakan itu karena itu tadi. Pertama karena penguasaan teknologi yang masih minim, yang masih rendah. Kedua karena faktor itu tadi jaringan. Iya. Jadi mungkin bisa saja ke depan mungkin kita akan melakukan terobosan-terobosan seperti itu, melakukan training online, melakukan diskusi-diskusi online ataupun pelatihan-pelatihan yang berbasis online. Tapi tentu saja kita melihat dulu pasar ataupun sasaran kita siapa. Jangan sampai sasaran kita juga orang yang tidak terlalu memahami bagaimana pemanfaatan teknologi yang seperti itu. Jadi harus menyesuaikan saya kira untuk hal-hal yang berbasis online atau hal-hal yang baru seperti itu. Karena kan itu hal-hal yang baru. Kita tahu Zoom bahwa setelah ada corona kan? Iya, saya kan tahu Zoom bahwa ternyata ada aplikasi Zoom seperti ini setelah ada corona. Jadi saya kira itu sedikit banyak membuka pikiran kita bahwasanya memang dunia ini sudah berjalan begitu cepatnya dan kita harus adaptif untuk bisa terus bertahan di tengah benturan harus banyak muter otak. Iya. Ya kalau saya intinya ditanya soal itu sebagai penggerak literasi, sebenarnya saya kurang sepakat lah. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa dalam berpengetahuan itu kan ada 3 hasil yang kita capai, efektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah pola begitu itu ya efektif dan kognitifnya dapat, tapi psikomotoriknya enggak. Aspek akhlaknya enggak terkontrol, ada yang hilang. mental hilang, pengetahuan dapat. Nah itu sebenarnya makanya sejak lahirnya yang namanya laptop. Ya, saya kan generasi awal misalnya, generasi dari mesin ketik ke generasi laptop. Itu kan kemudian menjadi HP yang seperti seperti ini. Itu kan teman-teman selalu bilang begini, nggak usah beli buku. Iya. Ngapain orang beli buku kan kira-kira begitu. Sekarang sudah tinggal begini enak dibawa-bawa. Tapi saya termasuk orang yang percaya bahwa yang paling efektif adalah buku. Karena kalau dia HP, ya satu tidak ada data, kedua kena virus. Kalau buku ini terserah mau dicoret-coret, mau di apa, kan? Makanya saya memilih ini buku. Itu sehingga pola pengajaran juga harus lewat ini. Kalau hanya ya itu ada sih, ada manfaatnya, ada hasilnya. Tetapi kalau kategori efektifnya, maka saya tetap lebih percaya model belajar buku dan model belajar tatap muka secara langsung itu. Karena ya tadi ada yang hilang. Nah, ada pengetahuan hilang, tetapi mental, akhlak, perilaku dari peserta didik itu yang tidak ditemukan, itu yang hilang pada akhirnya. Nah, sehingga di samping alasan-alasan tadi soal keterbatasan kita dalam penggunaan media itu sendiri, kami juga menganggap bahwa ada ikatan yang hilang, ada ikatan persaudaraan yang hilang kalau kita lebih cenderung menggunakan hal-hal yang seperti itu. Begitu prinsipnya. Karena kemarin juga sempat kalau teman-teman penasaran tentang Kasul, mungkin bisa dicek di video keduanya SL Media itu kita membahas masalah literasi juga dengan pemuda. Kasul di situ kita kan bertanya tentang efektifnya mana antara e-book yang ada di smartphone dengan buku buku biasa, buku bacaan. Dan katanya memang kurang efektif sekali ya di masa sekarang.
karena mengurangi akhlak dari siswa itu sendiri, psikomotoriknya. Itu mungkin juga yang masih merasakan saat Ya ini. ini ya, kayak ini sampul-sampul lama ini, buku adalah sahabat yang tidak membosankan. Nah, itu prinsip-prinsipnya di situ. Jadi enak diwakil ke sana Di kemari. sisi lain sebenarnya kalau ibu kita menggunakan buku e-book itu, elektronik book, Iya. saya pernah beberapa kali mencoba menghabiskan satu buku di e-book, susah sekali. Pertama kendalanya mata kita cepat lelah. Iya. Ya mungkin karena begitu. sinar Radiasi. Iya, sinar gawai. Kedua, baru kita baca satu lembar, ada lagi notifikasi yang masuk. Gimana Ki? Mabar kui. Nah, seperti itu, nah. Jadi sebenarnya kalau untuk efektivitas, kalau bagi saya pribadi ya mungkin Kurang. berbeda dengan teman-teman yang lain. Saya masih lebih nyaman membaca langsung seperti ini. Karena sensasinya beda. Kita membuka kertas, merasakan aroma buku itu sensasinya beda sekali dengan kemudian kita membaca secara daring ataupun secara menggunakan e-book. Bagusnya mungkin kalau kita menggunakan e-book karena mungkin kalau e-book kita bisa baca di mana saja dan kapan saja meskipun gelap bisa kita baca. Namun itu tadi kalau bagi saya pribadi mata saya cepat lelah, cepat berair karena mungkin itu pengaruh cahayanya karena terlalu dekat mungkin atau terlalu apa. Sama Ada gitu juga- yang kalau buku dijadikan film kan sudah tidak menarik toh. Nah, iya. Gitu kan. Hilang Yang toh buku kita. yang kebanyakan itu. Kalau ada buku itu yang awalnya kira-kira contohnya ayat-ayat cinta lah. Kalau dibaca kan penasaran sekali kan. Nah, setelah ditonton filmnya kan enggak sama pesan Ya bukunya. ada yang terdistorsi. Tapi ada Mungkin juga- karena kalau lewat buku kita betul-betul amati hampir semua dialognya. Iya. Tapi kalau film itu kan enggak bisa kita paling beberapa adegannya saja. Oh, kayak kemarin itu Kak yang baru-baru rilis ini yang bukunya Pramudia Anantatur. Yang Ah, Bumi Anantatur. Manusia itu. Ah. Anantatur yang kemarin Ini itu. ini Pramudia Anantatur. Sana bumi manusia. Bumi Manusia. Ini bumi manusia ini 4 jilid ini. Itu kemarin teman saya pergi nonton cuman lihat aktornya. Iya, iya. Enggak tidak melihat sebenarnya isi di dalam bukunya begitu. Iya. Ini seperti itu. Kalau kita baca buku sebenarnya kita lebih bebas berimajinasi. Iya. Iya. Tokoh analis dalam buku Bumi Manusia dalam imajinasi saya sebenarnya bisa saja berbeda dengan apa Difilmkan. yang kita imajinasikan. Iya. Dan ketika sudah difilmkan, maka imajinasi kita sudah seragam. Iya. Toh? Iya. Tokoh analis sudah jadi, oh ternyata ya rambutnya seperti ini, wajahnya seperti ini, matanya seperti ini. Tapi kalau kita baca bukunya, kita lebih leluasa untuk mengimajinasikan sosok analis itu seperti apa. Ya. Tapi kalau sudah difilmkan, sudah masuk ke ranah perfilman, maka apa yang Kak Daus lihat, apa yang saya lihat sudah seragam. Tapi kalau kita baca bukunya, bagaimana menggambarkan analis itu, mungkin apa yang ada di kepala Kak Daus menggambarkan sosok perempuan yang cantik itu bisa saja berbeda dengan apa yang saya gambarkan. Artinya kita lebih imajinasi kita tidak dibatasi kalau tidak membaca buku dibanding kita menonton film. Seperti itu saya rasa. Ada juga proses perubahan aktornya. Ya. Taruhlah buku ini. Buku ini kalau kita baca ini ada aktornya yang punya karismatik toh, punya karakter. Nah, setelah kita nonton filmnya, yang dipilih itu tokoh yang dipilih di situ kita paham bahwa dia adalah seorang artis yang tidak berkarakter. Maka dengan sendirinya itu akan mempengaruhi. Luntur itu dengan sendirinya. Kan itu yang pengalaman itu saya Dan lihat. juga begini Kak, untuk yang kayak semacam film-film Bumi Manusia yang kemarin itu baru rilis juga, kan kalau di bukunya itu dia kayak menggambarkan jelas tentang si penulisnya. Iya. Sedangkan di film itu cuman alur cerita. Iya, Dan yang masih belum lengkap juga. Iya, memang Ada 4 ini. bagi saya sih Satu jilid. kalau ini. sarannya Bisa pisah. ini sempat kita bahas semalam. Kalau sarannya Kasul, mending kita baca dulu Iya. bukunya baru nonton filmnya. Iya, begitu, Kak. Jangan nonton filmnya dulu baru baca bukunya karena otomatis keinginan untuk membaca pasti sudah hilang. Utuh ini 1 jilid, nggak bisa itu. Ya ini kan satu paket. Alurnya 1 paket. Iya. 4. Tidak terlalu diburu. Nah ini termasuk bacaan wajib saya waktu di Jawa itu waktu dikurung. Wajib. Keren sekali. Oke, mungkin itu saja. Oke, selamat teman SL Media. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Kak Iqbal dengan Kak Daus. Mungkin Ada sudah mungkin. Ya, dari saya cukup sederhana untuk kaum muda. Saya percaya bahwa kalimat yang disampaikan oleh guru saya
bahwa seberapapun bagusnya teladan angkatan tua, tetap saja masa depan itu ditentukan oleh angkatan muda. Sebagai sebuah motivasi belajar, saya termasuk seorang pendidik yang meyakini bahwa guru yang cerdas itu adalah guru yang mampu mencerdaskan orang lain. Dan saya juga sampaikan bahwa ungkapan David mengatakan bahwa pelajarilah ajaran kebenaran dan keadilan, karena kelak di kemudian hari Anda akan terpanggil untuk memimpin dunia ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Iqbal. Saya mungkin lebih pendek dari Kak Firdaus. Saya hanya ingin menyampaikan seperti ini. Mengutip statement dari Siddhartha Gautama yang mengatakan bahwasanya yang membedakan manusia dengan pria sama dengan sapi jika hanya bertumbuh dari segi ukuran, bukan dari kebijaksanaan. Nah, untuk mencapai kebijaksanaan itu, untuk mencapai kemampuan berpikir yang bijak itu, maka kita membutuhkan banyak-banyak membaca buku, banyak-banyak bergerak di dunia literasi. Saya kira itu, teman-teman. Saya juga ada sedikit. Luar biasa sekali untuk materi pada video kali ini, di mana pematerinya sangat luar biasa, yang di mana seorang dusun yang memang kita lihat pada perspektif yang memang yang umum itu memang kadang mengabaikan tentang perkembangan desanya tersendiri. Justru di sini sebaliknya, dia terus mengasah dan memproses warganya untuk selalu menemukan jati dirinya. Dan satu kata pendek yang dapat saya simpulkan yaitu adalah untuk generasi milenial sekarang yang lebih mengedepankan eksistensi, baik generasi yang dilahirkan adalah generasi yang biasa-biasa saja. Mungkin itu cukup itu dari saya. Semua kepala dusun juga begitu. Amin. Oke, mungkin itu saja Sobat SL Media. Terima kasih Kak Daus, Kak Iqbal. Mungkin itu saja saya akhiri. Saya Sami Fikri. Saya Rahmat Hidayat mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima banyak Iya, sama-sama. untuk motivasinya. Sama Saya belajar banyak ini hari ini.